Duduknya kita di majelis ilmu ini adalah seperti ibadah. Kalau Anda melakukan sholat sunnah, berapa rakaat yang bisa Anda lakukan? 20 rakaat. Itu kan bulan Ramadan saja. Tapi ternyata di saat seseorang duduk manis di majelis ilmu, ternyata pahalanya bisa melampaui daripada sholat-sholat sunnah yang didirikan sepanjang itu. Karena dikatakan dalam menuntut ilmu ada makna agung, yaitu tafakkur. Merenungi, sehingga dengan inilah tahu bahasanya itu haram, harus kita hindari. Kita dengan menuntut ilmu tahu itu kebaikan yang harus kita lakukan. Sebab ada orang yang karena kebodohannya dia berbuat baik, tapi tanpa sadar juga dengan maksiat. Dia berbuat baik tapi dengan maksiat. Kayaknya si nolong orang. Ingin berbuat baik tapi dia nolong orang tapi pinjem dari riba. Lah ini kan. Ini model begitu tuh ada. Dan memang bukan karena Allah. Kalau menolong karena Allah, dia akan melakukan pasti dengan cara yang benar. Bagaimana kita sadar dengan ilmu? Dari mana ilmu didapat? Ya di tempat semacam ini. Makanya dikatakan ini jalan menuju surga. Bahkan dalam riwayat banyak sekali tentang pentingnya majelis ilmu semacam ini. Bahkan seandainya ada orang yang tidak faham di majelis, dia mendapatkan keutamaan majelis. Bahkan dikabarkan innalillahi malaikatan sayyaratan ya'tamisuna hilaqadz dzikri. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang kerjaannya mondar-mandir mencari majelis, dalam riwayat hilaqal ilmi. Allah mempunyai malaikat. Malaikat itu banyak yang tugasnya ada tugas ini. Ada malaikat tugasnya mencari tempat-tempat semacam ini, majelis ilmu. Setelah sampai kepada majelis tersebut, menyampaikan kepada Allah, ya Allah, ada hambamu berkumpul untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan berjanji bi'izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keutamaanku, maka aku telah ampuni dan beri rahmat kepada yang hadir. Kan? Sebelum dapat ilmu, sebelum kita faham, Allah beri rahmat. Kita yakini. Dan rahmat itu bisa kita rasakan nanti di akhirat, biarpun di dunia belum. Nah, lalu malaikat itu mengatakan, ya Allah, ada satu orang yang ya hanya ngelihat orang kenapa pada kumpul, ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan saja. Menghadiri majelis ilmu semacam ini, ikut-ikutan. Lalu Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwasanya Allah pun mengampuni orang itu dan berikan rahmat. Karena apa? Dia telah duduk dengan man la yashqa bihim jalisuhum. Karena dia telah berkumpul dengan orang beruntung yang tidak akan celaka selamanya. Jadi orang yang berkumpul di majelis ilmu dianggap sebagai kelompok yang anti celaka. Sehingga siapapun yang nimbrung bersama mereka akan beruntung bersama mereka. Itu loh. Jadi kita itu berkumpul ini sudah istimewa. Maka berbanyaklah majelis-majelis semacam ini. Coba kalau kita duduk begini, berapa maksiat yang bisa kita tinggalkan, lihat ya. Gunjing nggak bisa. Yang biasa nonton nggak. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan di tempat semacam ini. Maka yakini ini kebaikan. Sehingga para kekasih Allah itu membawa ke tempat seperti ini bukan saja yang gede. Bayi orok pun kadang dibawa. Ke tempat menuntut ilmu, bayi. Kita tidak pernah terganggu dengan anak-anak kecil yang datang. Dan kita menemukan sebagian masyayikh itu bayi yang baru lahir pun dihadirkan di majelis. Supaya mendapatkan doanya tadi. Mendapatkan keberkahan majelis. Didatangkan anak-anak kecil. Memang akalnya belum paham, tapi rohnya mengerti mereka. Begitu pentingnya majelis ilmu, duduknya pun sudah mendapatkan pahala dan rahmat. Maka kalau ada orang buta dan tuli, hadir ke majelis ini pun dapat faedah. Biarpun dia tidak faham, karena telinganya tidak mendengar dan dia bisa melihat. Tapi ketahuilah rohaniat Allah akan berikan ke dalam hatinya. Jadi berbanggalah yang bisa duduk di tempat yang semacam ini, bersyukur dan nikmati. Kemudian ajak orang lain. Ajak orang lain untuk bisa menghadiri tempat semacam ini. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.